لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan cerita tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sirah Nabawiyah bagian 6. Diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Jibril datang untuk membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra," yang berarti bacalah. Dengan hati yang masih rasa terkejut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian malaikat Jibril mendekap sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa lemas. Setelah beberapa saat, Jibril melepaskan dekapannya dan berkata lagi, "Bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang harus saya baca?" Barulah Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mengucapkan ayat-ayat itu, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya terhujam oleh firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendadak tersadar dan terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati, "Siapa gerangan yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada siapapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam sebentar dengan tubuh gemetar, lalu lari keluar gua, menyusuri celah-celah gunung sambil mengulang pertanyaan dalam hati. "Siapa gerangan yang menyuruhku membaca tadi?" Mendadak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar namanya dipanggil. Panggilan tersebut terasa dahsyat sekali. Beliau memandang ke cakrawala dan melihat malaikat dalam bentuk manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertegun, ketakutan, dan terpaku di tempatnya. Beliau memalingkan wajah, tetapi di seluruh cakrawala, kemanapun beliau memandang, rupa malaikat yang indah itu tidak juga berlalu. Ketulusan Khadijah. Di rumah, Sayyidah Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan pulang dengan hati yang sudah dipenuhi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. "Selimuti aku," pinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan, seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Sayyidah Khadijah dengan tatapan mata, meminta kekuatan dan perlindungan. "Ya Khadijah, kenapa aku?" kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua yang telah terjadi. Beliau juga berkata bahwa beliau takut semua itu bukan datang dari Allah Ta'ala, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku," jawab Sayyidah Khadijah penuh sayang, "bergembiralah dan tabahkanlah hatimu. Demi Dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah Ta'ala tak akan mencemohkanmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata.
engkau selalu mau memikul beban orang lain, menghormati tamu, serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Kata-kata Sayyidah Khadijah itu menuangkan rasa damai dan tentram ke dalam hati suaminya yang sedang gelisah. Sayyidah Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Nabi Muhammad SAW pun segera tenang kembali. Beliau memandang Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba, sekujur tubuhnya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Sejak saat itu, berakhirlah kehidupan tentang seorang Muhammad. Mulai saat itu, kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar dari Waraqah bin Naufal. Sayyidah Khadijah menatap suaminya yang tertidur pulas. Dilihatnya kembali suaminya yang tertidur dengan nyenyak dan tenang sekali. Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat yang indah luar biasa. Semoga kekasihku ini memang akan menjadi seorang nabi untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan. Demikian pikir Sayyidah Khadijah. Saat berpikir demikian, senyumnya mengembang. Namun, senyum itu segera menghilang, berganti rasa takut yang memenuhi hati tatkala dibayangkan nasib yang bakal menimpa suaminya itu apabila orang-orang ramai menentangnya. Demikianlah, pikiran bahagia dan sedih terus berganti-ganti dalam benak Sayyidah Khadijah. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada seorang bijak yang dipercaya. Khadijah pun pergi menemui pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang jujur, dan menceritakan semua yang didengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Waraqah bertafakur sejenak, lalu berkata, "Yang Maha Suci Ia, Maha Suci, demi Dia yang memegang hidup Waraqah. Wahai Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar, seperti yang pernah diterima Musa. Sungguh, dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap tabah." Sayyidah Khadijah pulang dan melihat suaminya masih tertidur. Dipandanginya suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, bercampur harap dan cemas. Tiba-tiba, tubuh suaminya menggigil, nafasnya terlihat sesak, dengan keringat memenuhi wajah. Namus besar yang dimaksud Waraqah bin Naufal berasal dari bahasa Yunani, noms, artinya kitab, undang-undang, atau kitab suci yang diwahyukan. Namus bukan istilah dalam Al-Quran. Orang yang berselimut. Nabi Muhammad SAW yang kini telah menjadi Rasulullah terbangun karena mendengar malaikat Jibril membawa wahyu kepadanya. "Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah." Al-Quran, Surah Al-Mudatsir, ayat 1-7. Khadijah memandang Rasulullah dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya dan dengan lembut memintanya agar kembali tidur. "Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi, ya Khadijah." Demikian jawab Rasulullah SAW. Malaikat Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka, dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun, siapa yang akan kuajak? Siapa pula yang akan mendengarkan? Sayyidah Khadijah cepat-cepat menenteramkan hati suaminya dan diceritakannya apa yang tadi dikatakan Waraqah. Dengan penuh semangat, Khadijah menyatakan diri sebagai orang yang mengimani Rasulullah SAW. Dengan demikian, tercatat dalam sejarah bahwa orang pertama yang memeluk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Untuk lebih menenteramkan Rasulullah,
Khadijah meminta suaminya memberitahu dirinya apabila malaikat datang. Kemudian, malaikat Jibril memang datang. Namun, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat melihatnya. Sayyidah Khadijah mendudukkan Rasulullah di pangkuan sebelah kiri, lalu ke pangkuan sebelah kanan. Malaikat Jibril masih terlihat oleh Rasulullah. Namun ketika Khadijah melepas penutup wajahnya, Rasulullah melihat sang malaikat menghilang. Dari kejadian itu, Bunda Khadijah merasa yakin bahwa yang datang itu benar-benar malaikat, bukan jin. Bertemu Waraqah. Tidak lama kemudian, Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan tawaf. Setelah Rasulullah menceritakan kepadanya, Waraqah berkata, "Demi Dia yang memegang hidupku, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah engkau akan didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi orang. Jika pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Waraqah mendekat dan mencium ubun-ubun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini Rasulullah memalingkan wajah ke sekitarnya, melihat orang-orang yang menyembah patung-patung batu. Orang-orang ini juga menjalankan riba dan memakan harta anak yatim. Mereka jelas-jelas berada dalam kesesatan. Kepada orang-orang inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyeru agar mereka menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Namun, apakah mereka mau berhenti begitu saja? Orang-orang Quraisy itu benar-benar amat kuat dalam memegang keyakinan mereka. Mereka bahkan siap berperang dan mati untuk mempertahankan keyakinan mereka. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan datangnya wahyu penuntun lagi. Namun, wahyu yang dinanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak juga turun. Malaikat Jibril tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Rasulullah merasa amat terasing. Rasa takutnya kembali muncul. Beliau takut jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan dan bahkan tidak menyukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pergi ke bukit dan menyendiri lagi di Gua Hira. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi dengan sepenuh jiwa, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya, mengapa dirinya seolah ditinggalkan? Apa gunanya hidup ini kalau harapan besar Rasulullah untuk menuntun umat ternyata menjadi kering? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu benar-benar hampir merasa putus asa. Surat Ad-Duha. Tiba-tiba wahyu itu turun. Demi waktu matahari sepenggalahan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada sekarang, permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Rasa cemas dan takut di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini hilang sudah. Betapa damainya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terasa di hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjauhi setiap perbuatan mungkar dan membersihkan pakaian. Beliau harus mengajak orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau harus tabah menghadapi gangguan, tidak boleh menolak orang yang meminta bantuan, dan berlaku lembut kepada anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa Rasulullah adalah yatim. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya lewat asuhan kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup miskin,
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang telah menyandingkan beliau dengan Khadijah, yang menjadi teman semasa muda, teman yang penuh cinta kasih, dan yang memberi nasihat dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu jalan, lalu diberikanlah petunjuk kenabian kepadanya. Cukuplah semua itu. Hendaklah mulai sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang kepada kebenaran sedapat mungkin dan sekuat mungkin. Salat. Salat adalah salah satu ibadah pertama yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah sedang melaksanakan salat, datanglah Ali bin Abu Thalib. Sayyidina Ali yang saat itu masih kanak-kanak tertegun melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah melaksanakan ruku, sujud, serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran. "Kepada siapa kalian sujud?" tanya Sayyidina Ali ketika Rasulullah dan Khadijah selesai sholat. "Kami sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusku dan memerintahkan aku untuk mengajak manusia menyembah Allah Ta'ala." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala semacam Lata dan Uzza. Rasulullah pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Ali bin Abu Thalib terpesona karena ayat-ayat itu demikian indah. Sayyidina Ali meminta waktu untuk berunding dengan ayahnya terlebih dahulu. Semalaman itu, Ali merasa gelisah. Esoknya, ia memberitahukan kepada Rasulullah dan Khadijah bahwa ia akan mengikuti mereka berdua tanpa perlu meminta pendapat ayahnya, yakni Abu Thalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku tanpa aku perlu berunding dengan ayahku, Abu Thalib. Apa gunanya aku harus berunding dengannya untuk menyembah Allah Sang Maha Pencipta? Demikian kata Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Jadi Sayyidina Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam. Kemudian Zaid bin Haritsah, bekas budak yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga memeluk Islam. Sejak saat itu, Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah, istri Rasulullah, sepupu Rasulullah, serta bekas budak yang ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus Rasulullah lakukan untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi? Rasulullah tahu betul betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Walaupun demikian, Islam ini harus disebarkan, betapapun kerasnya perlawanan orang. Keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar bin Abu Quhafah dari kabilah Bani Taim adalah teman akrab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah amat menyukai sahabatnya itu karena Abu Bakar adalah orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus tentang Rasulullah. Ia segera keluar mencari sahabatnya itu. Ketika mereka bertemu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Abu Al-Qasim," salah satu panggilan Rasulullah, "ada apa denganmu? Engkau tidak lagi terlihat bersama kaummu, dan kudengar orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan masih banyak lagi yang mereka katakan." "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Sekarang aku mengajak kamu kepada agama Allah Ta'ala dengan keyakinan yang benar. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kusampaikan adalah kebenaran. Wahai Abu Bakar, aku mengajak kamu untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan janganlah menyembah kepada selainnya. Dan untuk selamanya,
kamu taat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran. Selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Melihat keislaman sahabatnya itu, Rasulullah sangat gembira. Tidak seorang pun yang ada di antara dua gunung di Mekah yang kegembiraannya melebihi kegembiraan Rasulullah saat itu. Abu Bakar segera mengumumkan keislamannya itu kepada teman-temannya dan mengajak mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu singkat, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun menemui Rasulullah dan memeluk Islam. Keislaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menuturkan sendiri tentang keislamannya. Aku datang kepada bibiku, Urwah bin Abdul Muthalib, untuk menjenguknya karena ia sakit. Tidak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat itu juga. Aku perhatikan beliau waktu itu tampak jelas kesabarannya. Beliau pun menghampiriku dan berkata, "Wahai Utsman, mengapa engkau memperhatikan aku begitu rupa?" Aku menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum dengan apa yang dibicarakan orang-orang mengenai dirimu." Kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat, "La ilaha illallah." Demi Allah, mendengar kalimat itu, aku langsung bergetar. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan." Surat Az-Zariyat ayat 22 sampai 23. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan pergi keluar. Aku pun mengikuti Rasulullah dari belakang. Kemudian aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku masuk Islam. Pengorbanan seorang istri. Sayyidah Khadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam dan menjadi pengikut pertama. Khadijah menukar segala harta miliknya dengan kejayaan Islam yang tidak pernah beliau nikmati. Kaum muslimin awal. Mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy, kaum muslimin permulaan yang disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun melaksanakan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak sholat, mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit Islam semakin meluas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan dengan sangat baik. Rasulullah adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Rasulullah juga sangat rendah hati sekaligus gagah berani. Tutur kata Rasulullah lembut dan selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti ditunaikan sebagaimana mestinya. Perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan yang penuh kasih, lembut, dan sayang. Pada malam hari, Rasulullah tidak cepat tidur. Rasulullah bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Rasulullah selalu merenung tentang nasib umatnya. Rasulullah juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal seperti itu membuat orang-orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kukuh keimanannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membencinya. Kalau orang lain telah Rasulullah dakwahi, bagaimana dengan keluarga beliau?
Apakah Rasulullah juga berdakwah kepada paman-paman beliau yang sebagiannya merupakan para pembesar Quraisy yang disegani? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama diwariskan oleh nenek moyang mereka? Jamuan makan untuk kerabat. Tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kaum kerabatnya sendiri. Setelah 3 tahun, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Rasulullah berdakwah kepada kerabatnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Surat Asy-Syu'ara ayat 214-217. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang makan keluarga besarnya, dan mereka pun datang. "Wahai Muhammad, beri aku arak," seru seorang paman beliau yang bernama Zubair. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah berdiri dan berkata, "Saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruhku untuk mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku?" Setelah sesaat terpesona, semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun mereka kembali terperangah ketika Ali bin Abi Thalib yang masih remaja bangkit seraya berseru lantang, "Ya Rasulullah, saya akan membantu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tentang." Rasulullah menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lain, "Inilah saudara saya dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia." Mendadak tawa hadirin meledak saat itu. Seseorang berkata kepada Abu Thalib, "Ia memerintahkan engkau supaya mendengar dan mematuhi anakmu sendiri." Kemudian semua orang bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara para undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa di antara mereka akan ditebas. Sayyidina Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Walid bin Mughirah. Pada awal kenabian, ada seseorang bernama Walid bin Mughirah. Ia mempunyai 2 sahabat yang merupakan penyair hebat. Dengan syair-syairnya mereka berusaha menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syair, Walid mempengaruhi orang banyak dengan 2 sahabat penyairnya. Penduduk Mekah tidak menghiraukan. Meskipun ajaran Rasulullah meluas dengan cepat, penduduk Mekah masih berhati-hati dan tidak terlalu peduli. Mereka menduga bahwa ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hilang dengan sendirinya dan orang akan kembali menyembah kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka pikir yang akhirnya akan menang adalah Hubal, Lata, dan Uzza. Namun, mereka tidak sadar bahwa keimanan murni yang diajarkan Rasulullah tidak dapat dikalahkan. Seruan dari Bukit Safa. Rasulullah menaiki Bukit Safa dan dengan suara lantang memanggil, "Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Penduduk Mekah yang sibuk dengan urusannya terkejut dan menoleh. Muhammad berseru dari atas Bukit Safa, seru mereka. Seketika orang-orang datang berduyun-duyun sambil bertanya, "Ada apa?" Rasulullah memandang kerumunan orang yang menatapnya dengan wajah penuh tanda tanya. "Bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahu bahwa di balik bukit-bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu? Percayakah kalian kepadaku?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, "Kami percaya, kami tidak akan meragukan kata-katamu."
karena kami tidak pernah mendengar engkau berdusta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik nafas dan menyampaikan seruannya, "Aku mengingatkan kalian sebelum datang siksa yang amat berat, wahai orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Sejenak orang-orang tampak terpesona. Namun Abu Lahab yang juga hadir di situ dengan cepat naik darah dan berseru keras mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Celakalah engkau, wahai Muhammad. Binasa dan celakalah seluruh hari-harimu. Hanya untuk omong kosong itukah kamu mengumpulkan kami?" Rasulullah tidak berkata apa-apa, dihina sekeras itu. Rasulullah hanya menatap tajam wajah Abu Lahab. Setelah teriakan Abu Lahab itu, orang-orang Quraisy seperti disadarkan dari rasa terpesonanya. Mereka bubar dengan bermacam tingkah, ada yang mengerutkan kening, ada yang berbisik-bisik, ada yang melirik Rasulullah sambil tersenyum mencibir. Hinaan Abu Lahab tidak dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang mengutuk perbuatan itu. Turunnya surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengutuk Abu Lahab. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut." Al-Quran, Surat Al-Lahab, ayat 1-5. Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abu Lahab artinya si umpan api. Bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah, dan lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dengan kedua putra Abu Lahab, yakni Utbah dan Utaibah. Ummu Jamil. Selain Abu Lahab, ada seorang lagi yang amat murka dengan turunnya surat Al-Lahab, yaitu Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Begitu mendengar bunyi surat Al-Lahab yang disampaikan orang kepadanya, hati Ummu Jamil menggelegak. Ia pun keluar rumah dan berjalan ke sana kemari mencari sasaran pelampiasan kemarahannya. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Abu Bakar. Amarahnya naik ke ubun-ubun dan ia berkata, "Apa maksud temanmu melantunkan syair tentang diriku?" Bentaknya pada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengerti bahwa yang dimaksud Ummu Jamil adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saat itu Rasulullah ada di sisi Abu Bakar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi Rasulullah dari pandangan Ummu Jamil. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, temanku itu tidak pandai bersyair." Ummu Jamil berkata lagi, "Bukankah temanmu itu mengatakan bahwa di leherku ada tali dari sabut yang dipintal?" Ummu Jamil kemudian meraba-raba lehernya, dan di leher itu ada untaian kalung yang amat indah. Ia mempertontonkan perhiasannya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sampai Abu Bakar merasa jengah dan memalingkan wajahnya. "Inilah tali sabut yang dimaksud temanmu itu," ejek Ummu Jamil sambil tersenyum. "Tidakkah ini merupakan tali sabut paling indah di dunia?" Ummu Jamil kemudian berlenggak-lenggok genit sambil mempermainkan kalungnya dan tertawa dengan congkak. Abu Bakar tidak membalas. Beliau hanya memejamkan mata. Melihat Abu Bakar yang tetap tenang, Ummu Jamil melengos pergi sambil mengomel. "Semua orang Quraisy tahu bahwa aku adalah putri kebanggaan mereka." Ummu Jamil adalah wanita yang sangat cantik. Ummu Jamil yang memiliki arti ibu kecantikan. Namun seperti suaminya, Ummu Jamil sangat membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Begitu bencinya,
sampai ia menyuruh budak-budaknya melemparkan kotoran dan batu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Rasulullah lewat.